Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu hamba Tuhan, kita lanjut. Dan mungkin kita langsung aja sesi tanya jawab. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya seputaran materi tadi atau hal-hal lain yang ada kaitan dengan materi yang Bapak Ibu jumpai di lapangan. Kalau saya bisa saya jawab, kalau tidak bisa ke dalam tangannya kita serahkan semuanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk menyampaikan pertanyaan. Siap. Sangat diberkati Pak lewat sesi ini. Siap. Sehubungan dengan hamba Tuhan. Siap. Awasi dirimu dan ajaranmu dengan tekun. Tekun berkaitan dengan kesetiaan dan diuji. Ya. Nah, yang saya tanyakan Pak, hamba yang bisa dipercaya, kriterianya Pak, kira-kira yang bagaimana itu ya? Ya, terima kasih banyak Pak, dan berkati. Bapak siapa Pak? Pak Yonatan Semenlan. Pak Yonatan, dari gereja mana Bapak? Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Gereja Alkitab Indonesia. Terima kasih Bapak Yonatan, Tuhan memberkati. Hamba Tuhan yang dapat dipercaya, itu kira-kira kriterianya seperti apa? Kristen sendiri itu artinya kan Kristus kecil. Kalau Kristen loh ya. Apalagi secara spesifik kalau kita bicara tentang hamba Tuhan, itu sudah pasti. Satu tuntutan yang luar biasa, kita harus menjadi Kristen sejati. Dan memang kalau kita lihat bertolak dari syarat-syarat Pak ya. Menjadi penilik jemaat lah. Katakan seperti yang Paulus katakan kepada Timotius. Memang ini kan pekerjaan yang indah Pak ya. 1 Timotius 3 itu mulai ayat 1. 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-1 itu kan ada informasi seputaran pekerjaan yang kita semua lakukan ini. Dikatakan benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ini seperti pendeta, gembala. Dan saya pikir walaupun belum menggembalakan tapi kalau sudah pendeta, saya pikir syarat-syarat ini masuk. Karena di sinode kita masing-masing kalau mau melakukan pentabisan pendeta, biasanya salah satu referensi ayat yang dipakai adalah ini Pak. 1 Timotius 3. Apa saja yang diminta di sana? Ini harus diperhatikan nih Pak. Ayatnya yang kedua. Ya, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Saya pikir untuk tak bercacat ini memang harus dimulai dengan pengalaman pribadi telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pak. Baru kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tanpa itu kita dipenuhi cacat Pak. Yang bisa membaharui kita untuk menjadi pribadi-pribadi Kristen apalagi hamba Tuhan berkarakter Yesus hanya dengan iman yang sungguh-sungguh, penyerahan total, keputusan bertobat yang jelas. Saya ngomong ini karena banyak orang jadi pendeta gak bertobat Pak. Ya gak bisa Pak, pasti banyak cacat Pak. Bukannya jadi berkat malah batu sandungan di pelayanan. Jadi dikatakan tak bercacat suami dari satu istri. Ini berfungsi kebalik juga ya. Istri dari satu suami kalau yang pendeta adalah perempuan. Ini tidak bisa ditoleransi Pak. Kita menganut poligami dan monogami dan jangan poli, bahaya ini. Kita ini monogami Pak. Ya. Kita tolak poligami dan poliandri. Ya. Dapat menahan diri. Iya. Jadi ini tidak meledak-ledak sembarang. Memang ada marah, tapi marahnya marah kudus. Yesus juga marah, Musa juga marah. Karena ada kebengkokan, ada kesesatan dan lain sebagainya. Bukan makan kosong pun marah. Wah, ini tidak siap jadi hamba. Gitu kan. Nanti mungkin ada keterangan tambahan seputaran itu di belakangnya. Bijaksana, sopan. Ya. Sopan ini penting, termasuk tentu kita hamba-hamba Tuhan apalagi yang perempuan. Salah satu manifestasi kesopanan adalah cara berpakaian kita. Tidak bisa pelayanan tampilan seksi-seksi begitu, nggak bisa. Ada WL udah seksi-seksi, WL-nya tuh kayak dangdutan. Siap digoyang gitu. Waduh, kita mau KKR atau mau apa nih darah Yesus. Siap digoyang.
Tapi udah ketat di mana-mana baru siap digoyang. Darah Yesus berkuasa. Kita yang di bawah hancurkan kuasa kegelapan, hancurkan kuasa kegelapan. Terus. Iya kan? Suka memberi tumpangan. Makanya di rumah pendeta atau pastori pastikan ada kamar lebih satu lah. Itu sampai kiamat tetap ini hukum berlaku. Memberi tumpangan itu Alkitabiah. Karena waktu Yesus datang, Yesus pisahkan domba di sebelah kanan. Dia puji kebaikan mereka. Lapar dikasih makan, haus dikasih minum. Ya, telanjang dikasih pakaian. Waktu aku seorang asing, engkau memberi aku tumpangan. Itu ternyata dicatat sampai akhir zaman. Makanya masuk dalam kriteria atau syarat-syarat menjadi hamba Tuhan, Pak. Jangan pelit. Nah, ini cakap mengajar orang nih, Pak. Tak terhindarkan harus bisa belajar baik-baik, Pak. Belajar dari orang lain juga. Sampai sekarang kadang-kadang saya masih latihan khotbah, Pak. Di depan kaca latihan, Pak. Latihan. Khotbah di kaca. Ya, ada materi baru yang saya baru belajar, saya coba maju di depan kaca. Marah-marah kaca. Kan boleh dong latihan. Begitu. Ya, terus kalau kita lanjut lagi. Di ayatnya yang ketiga. Sama-sama baca. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Tadi sudah lihat nabi palsu kan hamba uang. Kalau ini bukan. Orang biasanya hamba uang itu cirinya, Pak. Dia khotbah tuh pasti mau yang enak-enak aja. Bahasanya tuh manis-manis, muluk-muluk. Karena di otaknya dia uang. Dia takut tegur dosa. Takut nggak diundang lagi. Makanya Paulus ngomong begini di data yang lain. Di dalam Roma pasal 16 ayat 17. Paulus bilang begini, kekasih Tuhan. Perhatikan ya. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Siapa mereka? Modelnya seperti apa? 18 dikatakan sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Tuhan kita tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kalau pernah baca tentang itu nabi-nabi yang bernubuat waktu Ahab mau pergi perang, 400 nabi, kan Yosafat bilang, aduh tanya dulu nabi, tanya Tuhan. 400 nabi, wow pergi, menang, penjilat semua itu. Yosafat gak percaya, aduh panggil dong, datanglah Mika bin Yimlah. Mika bilang kau maju kau mati, 1 lawan 400. Itu hamba Tuhan keren. Kau maju kau mati. Ternyata mana yang benar? Mika yang benar. Benar tuh biasanya sendirian, lebih sedikit. Mayoritas pembohong. Maunya main aman, main enak, penglihatan bohong. Pakai kutip ayat sembarang dengan motivasi yang tidak beres. Orang hidup tidak beres juga. Kamu jadi kepala. Dan bukan ekor. Padahal apa? Bandar judi online. Gila gak tuh? Ini mata duitan, makanya khotbahnya main aman. Orang kayak begitu di gereja, kata Paulus, sebenarnya mulutnya harus ditutup. Titus 1 ayat 11. Titus 1 ayat 11. Jangan begitu dong khotbah. Hanya gara-gara jadwal. Hantam-hantam betul. Titus 1 ayat 11. Sama-sama 1, 2, 3. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Kenapa? Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat apa? Untung yang memalukan. Hamba Tuhan gak bisa begitu. Jadi kalau ciri-ciri dapat dipercaya ya kebenaran bilang jangan kompromi Pak. Jangan dilembut-lembutkan. Pokoknya isi firmannya apa ya saya berangkan saja. Tegur. Nasihat, rangkul. Gak semua merangkul. Kadang-kadang mencincang. Oh iya kan firman pedang. Firman itu pedang roh.
Dan masih banyak lagi bisa saya bukakan, tapi saya harus lanjut di 1 Timotius 3 tadi, di ayat 3 itu. 1 Timotius 3 ayat 3. Tunjukkan. 1 Timotius 3 itu ya. Ya, lanjut 4-nya. 4. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, Pak. Bagaimana tidak bisa pimpin rumah tangga kok. Mau pimpin jemaat kita tipu-tipu di mimbar. Nggak bisa. Istri anak harus dibimbing. Anak saya cek tiap hari baca Alkitab udah berapa pasal. Saya nggak main-main loh. Saya bilang kalian hidup nih dari pelayanan papa. Papa khotbah dapat duit, kalian makan minum. Jadi harus takut Tuhan. Kalian hidup dari Injil, jangan jadi anak hamba Tuhan kurang ajar. Saya keras sama anak saya. Saya bilang anak-anak Harun itu Tuhan kasih mati. Lalu Tuhan bilang apa sama Musa? Kasih tahu Harun jangan menangis ya. Anak-anakmu bawa api asing ke dalam ibadah. Kasih mati dua-dua. Ngeri tuh. Nggak boleh nangis. Hati-hati Bapak Ibu. Kita punya keluarga. Tolong bimbing anak-anak kita. Awasi mereka kalau pegang handphone. Jangan bapak-bapak kita kesibukan pelayan. Anak-anak pegang handphone. Tahu-tahu nonton film porno lagi. Begitu Pak. Jadi nggak main-main itu. Istri harus hormat suami. Suami harus jadi teladan ngomong sama istri kita. Istri tulang rusuk, bukan tulang leher. Kan kepala bergerak tergantung leher katanya. Ada istri-istri bilang, iya suami kepala tapi aku lehernya. Tak gerakin ke kiri ke kanan ya tergantung aku toh. Istri begini harus diserahkan kepada yang. Tapi ibu-ibu di sini saya lihat, oh tidak ada. Tidak ada yang mengaku. Iya dah. Terus apa lagi di situ? Kita lanjut dulu di ayat 4 itu dari 1 Timotius 3. Pak Herman, saya bisa kursi satu sebelum saya masuk IGD? Makasih Bapak. Pak Yoel. Teman kuliah nama Herman, tahu nama Yoel. Saya dan beliau satu kampus, saya lagi ambil S3 sama-sama. Aduh, sorry ya saya ambil napas ya. Coba kasih tunjuk di layar posisi saya masih bagus atau tidak? Oh, ini kan menentukan. Haleluya. Ayat berapa tadi? 4. Aduh, saudara diberkati ya. Karena saudara duduk ya kan. Saudara, ini tunggu kita agak menyimpang sedikit Pak ya. Zaman dulu itu biasanya pembicaranya duduk. Iya. Pembicara duduk. Tuhan Yesus itu kalau khotbah duduk. Yang dengar yang berdiri. Matius Pak. Semua ada data loh. Matius 13. Matius 13 ayat 1. Ini kebalik malah ya. Matius 13 ayat 1. Pada hari itu keluar Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ayat 2. Ya kan? Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan jadi posisi jelas ya, duduk. Sedangkan orang banyak semuanya harusnya begitu. Tapi ya sudahlah. Makanya kelihatannya yang begini-begini nih. Rabi-rabi di Yahudi, di Arab pakai. Makanya teman-teman Islam, rohaniwannya kalau ceramah duduk. Kita aja yang mengundang Farises. Betis korban tahu nggak? Tapi sudahlah, tidak apalah ya. Kalau mau ikut betul harusnya kita duduk. Jemaatnya yang berdiri. Saya yakin kalau ini diterapkan, saya yakin tidak ada yang tidur di gereja. Siapa yang mau tidur berdiri-berdiri? Aduh ini udah gerejanya enak, AC, duduk lagi, empuk lagi, tidur. Aduh kasihan. Oke kita lanjut deh. Bukan itu udah nggak penting itu. Yang 1 Timotius 3 ayat 4. Tadi sedikit menyimpang karena konteksnya minta kursi duduk ya. Harus ada ayat, saya bikin apa-apa ayat kok. Perhatikan,
Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat 5 sama-sama perhatikan. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi tidak bisa ya Pak ya. Dan kalau bisa dia jangan orang yang baru bertobat Pak. Jadi sistem di gereja sinode-sinode kita itu sudah betul. Jadi ada jenjang kependetaannya. Jangan tahu-tahu nongol-nongol jadi pendeta. Wah kacau Pak. Ayat 6-nya nanti sombong. Orang yang baru tahu 2 ayat itu mulutnya paling gede. 6, perhatikan ya. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Maksudnya iblis itu dihukum gara-gara kesombongan. Orang-orang yang baru bertobat langsung dikasih panggung, langsung dikasih posisi, itu bahaya. Dia harus dibimbing dulu. Nanti kita lihat track recordnya, kita uji dulu kalau sudah mantap baru kasih posisi-posisi. Jangan karena hubungan emosional atau kerabat atau keluarga main kasih naik aja di atas, nggak bisa. Itu bahaya tuh, itu bisa jatuh tuh. Makanya harus dibimbing dulu. Ini Alkitabiah rumus itu. Bukan kita copot-copot sembarang. Ya. Dan Pak, kita punya hubungan emosional dengan orang di luar harus bagus Pak. Jangan kita pergi minta maaf ya, pinjam uang keliling tidak ganti, itu aja masalah kecil tapi bahaya Pak bagi pelayanan kita. Ayat 7 bilang apa? Ayat 7-nya, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Itu secara spesifik data itu. Makasih Pak Jonathan, Tuhan berkati. Next, silakan yang mau tanya lagi. Karena sudah sebelah sini kita pindah sebelah sana. Ya toh? Silakan Bapak Ibu Pendeta. Kalau tadi berkaitan dengan moral ya. Kalau ada yang berkaitan dengan ajaran boleh silakan. Silakan Bapak Ibu hamba Tuhan. Ini ada Bapak satu di depan Pak. Bapak Pendeta di depan. Siapa Pak Pendeta? Bapak Pendeta siapa dari gereja mana Pak? Ya, terima kasih. Saya Pak Pendeta Sitohang dari GPD Bang Rujo. Siap. Nah, saya bertanya tentang ajaran. Siap. Tahun 96 saya pernah mengalami, cuma kita tidak bisa mencas sesat atau tidak loh Pak ya. Cuman ini pernah terjadi. Nah, kebetulan ini waktu itu saya di Malaysia. Nah, ada seorang hamba Tuhan dari Eropa diundang antar call tapi dengan catatan hanya 3 orang. Nah waktu itu saya pun masih mengenal Tuhan 1 tahun setengah. Belum lahir baru. Nah salah satu yang ke depan antar call itu saya sendiri. Karena kriteria yang 3 orang itu maaf loh ya. Itu hanya kakinya tidak sama panjangnya. Artinya ada yang benar-benar pendek satu normal. Dan 3 orang itu naik, saya yang ketiganya. Karena agak ada bermasalah kaki. Nah sewaktu didoakan itu, ya karena kan bahasa Inggris ya. Jadi hanya yang saya dengar itu, doanya hanya seperti gini, please go gitu aja. Nah seketika itu terjadi mujizat. Dan kaki kami yang bertiga itu, yang salah satu orang itu udah seperti gini, bisa jadi lurus semua. Sampai selesai ibadah. Nah yang jadi masalah itu di situ kita pulang, semua kembali seperti semula. Sakit lagi. Sakit lagi. Nah saya sampai hari itu saya masih berpikir, apakah kami yang tidak beriman? Atau sebaliknya ini merupakan satu seperti hipnotis gitu ya. Saya tidak paham, saya tidak bisa mencas Bapak Pendeta ya. Nanti saya juga salah dia. Yang kedua, nah satu ketika pernah saya mendoakan seseorang yang dulu pernah berkata pada bulan 9, tanggal 9 tahun 99 akan terjadi kiamat. Nah saya doakan orang itu, waktu itu sebelum 2 bulan dia meninggal. Waktu kita berdoa, dia berkata seperti gini, Pak Pendeta, ada sesuatu yang menjamah tubuh saya. Ada sesuatu yang menjamah tubuh saya. Dan dia hari 2 bulan kemudian meninggal. Nah menjadi pertanyaan, kan ikan heboh waktu dia menubuatkan seperti, menyampaikan seperti itu terjadi kiamat. Nah yang menjadi pertanyaan, yang bilang kiamat dia Pak? Iya kan pernah terjadi tahun 99 itu. Itu orang Banyuwangi. Nubuatan bahwa akan ada kiamat. Iya, tapi sebelum dia meninggal, karena memang kurang lebih 4 kilometer dari rumah saya itu.
Nah waktu memang herannya saya memang hampir tiap hari saya sebut namanya ini supaya diterima Yesus. Tapi suatu ketika digerakkan Tuhan datang naik kita ke gunung itu menjumpai Bapak karena sedang sakit. Nah setelah kita doakan itu berkali-kali disampaikan, Pak Pendeta sewaktu sampai berdoa ada sesuatu menjamah tubuh saya. Yang menjadi pertanyaan, apakah pada waktu itu dia terima Yesus? Saya tidak paham loh Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Bapak Sitohang. Bapak Sitohang. Iya, buat yang tadi mujizat udah sembuh, kumat lagi. Jadi begini, kalau Bapak Ibu kalau kita belajar Alkitab, sebenarnya kesembuhan itu ada beberapa jenis. Ada namanya kesembuhan ilahi, kesembuhan biasa, kesembuhan psikis. Tapi semuanya dari Tuhan. Kalau ilahi, kesembuhan ilahi, itu sembuh saat itu dan tidak kumat-kumat lagi. Dan tidak butuh alat medis apapun. Tidak butuh obat. Seperti yang Petrus dan Yohanes doakan di pintu gerbang indah. Lumpuh langsung sembuh. Tidak kumat lagi. Kalau kesembuhan biasa. Kita bisa lewat dokter Pak. Obat sepanjang tidak bertentangan dengan Alkitab. Mungkin ada daun-daun. Konsumsi minum ini. Boleh sepanjang. Tapi itu juga harus percaya dari Tuhan. Makanya zaman dulu tuh salah satu minyak yang paling berkhasiat itu kan minyak zaitun. Makanya di Yakobus itu bilang panggil penatua oleskan minyak. Itu bukan minyak urapan loh, beda. Urapan itu bahasa Yunaninya krio. Itu pakai kata bukan krio, tapi alievo, mengoles. Itu tidak dalam ritual ibadah. Ya yang di Yakobus pasal 5 tuh ayat 14, 15, 16 tentang Elia lalu panggil orang untuk doakan minyak. Nah minyak itu secara khasiat memang menyembuhkan. Tapi kan kita dididik minta pertolongan Tuhan. Itu budaya pada waktu itu. Kalau sekarang kan sudah ada Panadol, Paramex. Oh iya. Tapi didoakan juga. Kita tidak mengandalkan dokter. Kita tidak mengandalkan obat-obatan. Kita tahu secara alamiah ini diracik untuk kesembuhan kita. Kesehatan fisik. Tapi tetap Tuhan urapilah. Nah, gitu boleh. Nah. Dan kita sembuh, biasanya kesembuhan biasa itu tidak langsung Pak. Berangsur-angsur, 3 hari, 1 minggu, ya kan. Kalau kesembuhan psikis, nah ini batin terluka, perasaan. Nah ini cocok dengan firman yang bilang, hati yang gembira adalah obat. Ayat itu tidak cocok untuk patah tulang. Oh iya, jangan orang patah tulang jatuh dari lantai 2. Hati gembira adalah obat, gak sembuh, urut. Kecuali Tuhan mau sembuhkan dia secara ilahi, itu bisa. Tapi ilahi syaratnya yang tadi tuh. Tidak kumat-kumat lagi, tidak butuh dukungan apapun. Hamba Tuhan sembuh. Apakah masih bisa sekarang? Masih. Tapi kalau yang Bapak punya tadi itu bukan ilahi. Jadi menurut saya itu tidak masuk kriteria Pak. Kalau saya lebih ke ya mungkin sugesti saja atau ada kemungkinan. Kita pakai kemungkinan. Ada kemungkinan hipnotis juga Pak. Bisa ada Pak. Saya di GSYA dulu kami pernah diajarkan tentang hati-hati terhadap hipnotis. Bahkan ada ini masih nanti kita lihat kalau memang terbongkar. Ada beberapa pendeta yang disinyalir pakai hipnotis Pak. Dia ngomong biar salah, orang pasti tersedot Pak. Beda kalau kita kan andalkan Roh Kudus. Hipnotis itu ada Pak, itu tak terbantahkan Pak sekarang. Banyak orang hipnotis, bahkan ada makanya lagi diusut. Kalau memang kebongkar, memang harus dibongkar. Supaya jangan banyak umat tertipu. Kira Roh Kudus tahu hipnotis. Bahaya. Jadi menurut saya memang kalau Bapak bilang kita jangan menjudge ya memang tidak boleh buru-buru sepanjang belum ada bukti yang pasti. Tapi kemungkinan itu ada Pak. Begitu Pak. Lalu yang tadi Pak menubuatkan Yesus datang tapi meleset. Kita sudah tahu bahwa itu ciri dari kepalsuan. Tapi apakah dia terima Yesus? Nah itu kita juga tidak tahu. Dia rasa apa waktu itu saya nggak tahu. Karena harusnya kalau ada tanda-tanda pengakuan dosa, oh saya sudah sesat, nubuatan saya palsu, saya minta ampun Tuhan. Nah itu masih bisa kita sinyalir bahwa dia bertobat. Tapi kalau dia diam-diam saja bawa kepalsuannya sampai mati, nah itu repot di situ.
Ya sudahlah, pokoknya kita pasti masuk surga. Amin. Nanti kita cek dia di sana. Kayaknya orang Banyuwangi di sana satu kompleks ya. Haleluya, haleluya. Begitu Pak, silakan yang lain, Tuhan memberkati. Ada Bapak Pendeta di depan. Aduh, orang Banyuwangi ini luar biasa sekali. Tuhan memberkati panjang umur semua ya. Silakan Pak. Udah hidup tadi. Langsung omong Pak. Yang tadi udah hidup. Langsung sampaikan gitu. Ya. Terima kasih Pak. Siap Bapak, siapa gereja nama mana? saya Pak Misyanto dari GKI Blok Agung. Siapa? Pertanyaan saya Pak, ini sebuah kondisi atau memang kenyataan yang saya lihat di sini, yaitu tentang apa namanya perpindahan jemaat dari gereja A ke B. Pindah-pindah seperti itu Pak. Apakah itu kehendak Kristus? Apakah gereja A atau B itu gak ada Roh Kudusnya Pak? Terima kasih Pak. Haleluya. Tajam ya. Setajam silet ya. Oke. Pak, tidak ada yang kebetulan di bawah kolong langit ini Pak. Semua ada dalam skenario Tuhan. Amin. Bahkan rambut di kepalamu gak bakalan jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi bapak-bapak yang mulai botak, puji Tuhan. Anda tidak bikin repot Tuhan. Kalau tidak Tuhan hitung terus itu. Nah, begini Pak. Kalau dari sudut pandang skenario Tuhan, data-data itu memang itu mutlak benar Pak. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ya. Sebenarnya kalau alasannya alasan-alasan yang baik, alasan yang mayor lah menurut saya, itu tidak apa-apa Pak. Misalnya dia pindah karena gereja itu sudah sesat. Dan ada satu proses di mana pendetanya yang mengajar sesat sudah dinasehatin, sudah dikasih tahu tidak berubah-berubah. Ya dia jemaat tidak bisa jadi korban dong. Mendingan saya pindah ke yang aman. Kalau konteks ini Pak, saya pikir tidak ada masalah. Tapi kalau pendetanya benar, tapi kitanya yang tukang tersinggung. Pokoknya yang minor-minor lah. Lalu pindah-pindah kayak kutu loncat. Menurut saya memang jemaatnya minta maaf kurang ajar. Pendetamu baik, dia total perhatian sama kamu. Hanya mungkin ya gereja baru tuh lebih canggih, sudah pakai LED, sudah ini. Jadi halnya tidak mendasar gitu loh. Menurut saya pindah gereja dengan alasan-alasan yang tidak mendasar, menurut saya memang jemaat tidak jelas. Bisa jadi Kristen palsu. Bisa jadi loh. Karena dia kutu-kutu loncat begitu. Tapi kalau alasannya mendasar, saya pikir gak ada masalah Pak. Memang harus pindah Pak. Daripada jadi korban, siapa mau sengsara di situ? Jangan seperti Lot yang paksa diri ada di Sodom dan Gomora, akhirnya tersiksa. Emang ada. 2 Petrus 2, mulai ayat 7. Lot itu, ini sebagai contoh aja, ini hanya sebagai data pembanding, bahwa kalau satu komunitas membahayakan kerohanian kita, mendingan keluar daripada dipaksa keluar sama Tuhan. Lot itu materialistis. Sodom dan Gomora itu kan menguntungkan secara lahiriah, tapi merugikan secara rohani. Tapi orang ini memaksakan diri. Rohani mau hancur gak ada masalah, yang penting jasmaniku untung. Nah ini masalah, makanya tersiksa. 2 Petrus 2 ayat 7, perhatikan ayat ini. 2 Petrus 2 ayat 7. 2 Petrus 2 ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus menerus menderita oleh apa? Cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Terus menerus menderita. Yang menderita apanya? Dia secara materi dia kaya, batinnya tersiksa. Ayat 8, perhatikan. Ayat 8 ya. Ayat 8, sebab orang benar ini tinggal di mana?
tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Pendetanya udah bejat moral, ajaran sesat lagi, kepala batu lagi. Kita nasihatin dia tidak dengar, majelis sudah rapat dia tetap, mendingan pindah. Ngapain ada di gereja kayak begitu? Menyiksa diri. Sorry, faktanya memang ada gereja begitu. Pendetanya perokok, pemabok, dansa-dansi. Pindah jemaatnya nggak mau jadi korban. Saya mau bertumbuh, kalau teladan kita yang dari mimbar model kayak begini, gimana anak cucu saya? Hengkang. Kalau alasan itu saya pikir harus pindah, Pak. Tapi kalau yang tadi yang tidak jelas, justru pendetanya udah baik, kok kau pindah? Yang pindah itu mungkin bukan domba, Pak, kambing. Dan mungkin juga bukan kambing aja, bisa jadi anjing atau babi, Pak. Kan Alkitab juga bilang, jangan mutiara ke... Jadi tidak semua dalam gereja itu domba, Pak. Sakit hati juga, tapi sakit hatinya harus digali juga, Pak. Gara-gara apa? Harus dibereskan, harus ada pengakuan keterbukaan. Saya pernah bermasalah sama jemaat, Pak. Saya minta maaf sama jemaat. Dia kembali dan setia, Pak. Sayanya yang salah, Pak. Kan harus begitu. Tapi ada juga memang ini dibutuhkan kebesaran hati nih, Pak. Bapak tahu tidak? Beberapa murid Yesus itu ternyata mantan murid Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu pernah dengar ini? Beberapa murid Yesus itu ternyata mantan murid Yohanes Pembaptis. Di antaranya Andreas, saudara Petrus, dan Yohanes, penulis Injil Yohanes. Itu dulunya mereka berdua murid Yohanes Pembaptis. Mari kita buka di Yohanes 1, mulai ayat 40 deh. Yohanes 1 ayat 40. Perhatikan, Yohanes 1 ayat 40. Atau lebih baik dari 38 supaya lebih jelas. 38 naik sedikit. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kau... Sorry. Dari 35 ya? 35 dulu, 35. Perhatikan ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan kedua orang muridnya. Ini Yohanes Pembaptis dengan dua orang muridnya. Siapa dua orang muridnya? 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Dia kasih tahu kedua muridnya ini. Nanti yang kita tahu Andreas dan Yohanes. Yang kemudian menjadi murid Yesus. Itu tuh. Itu dia. Lihatlah anak domba Allah. 37, perhatikan. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ini kalau ada gembala kayak Yohanes Pembaptis. Wih, hebat ini. Jiwa besar sekali. Supaya kau lebih bertumbuh, kau boleh pikir ke gereja. Jadi Yohanes Pembaptis itu keras tapi lembut gitu. Selama ini kalau sudah dengar yang saya khotbah, itu poin khotbah saya itu. Ikut saudara-saudara. 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru. Di manakah engkau tinggal? 39. Jemaat, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4:40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus dan seterusnya. Jadi saudara lihat di sini. Waduh, kalau kayak Yohanes Pembaptis ini ngeri juga. Saya pernah dengar cerita, entah ini fakta atau cuma cerita. Ada satu pendeta, gereja tua, ibadah, kok jemaat berkurang. Setelah dicari tahu, jemaatnya pindah ke ada gereja baru,
di dekat mereka. Dari minggu ke minggu itu semakin berkurang. Bahkan majelis pun ada yang pindah ke situ. Sampai satu titik mereka mau beribadah hanya bapak dan ibu pendeta saja. Langsung bapak pendeta bilang begini, ayo mak kita pergi gereja di sebelah. Itu kisah nyata tuh, bukan saya juga. Saya pernah dengar cerita begitu. Apa itu di Banyuwangi kali? Ya udahlah, daripada kita berdua sendiri, yuk kita gereja di sebelah. Enak menyembah di sebelah. Jadi masalahnya begini Bapak penanya. Kalau pindah, ya ini memang sekali lagi kebesaran hati loh Pak ya. Ini tidak ajaran, ayo abis ini pindah semua kemana, bukan. Tapi menurut saya ada keadaan-keadaan seperti terjadi pada Yohanes dan Yesus ini. Saya pikir ya apa boleh buat. Kita berbesar hati aja. Mungkin mereka rasa lebih bertumbuh di sana. Ya pasti kita juga sakit, cuma apa boleh buat. Tapi kalau Yohanes kayaknya enggak jadi masalah. Dia yang suruh pergi. Jadi mungkin banyak hal ya, orang-orang muda kan jiwanya sudah beda Bapak. Misalnya minta maaf ya Bapak-bapak pendeta senior, kita sudah berumur, lalu kita pakai pola-pola lama, sedangkan gereja ini kan bergerak sesuai zaman Pak. Lalu kita pakai pola-pola lama, anak-anak tuh jiwanya nggak bisa begitu. Anak-anak yang lagi masa transisi, nggak bisa, dia mau yang satu komunitas yang nyambung sama usianya. Dia sudah yang gaul banget, datang semua lansia, dia bilang darah Yesus berkuat. Ini kayaknya mau hari pengangkatan gitu loh. Maksudnya penyesuaian. Jadi saya pikir caranya adalah kita memang harus akalin di gereja lokal kita. Mungkin pendelegasian kah, bagaimana, jangan mau bapak-bapak mau terus, mungkin sudah waktunya estafet. Saya pikir itu penting, kalau tidak nanti agak kewalapan, harus mempersiapkan. Saya kalau keluar-keluar supaya jemaat, apalagi gereja karismatik ya. Gereja karismatik kan kebanyakan gereja figuritas. Orang lihat figur. Figur itu hilang, selesai itu gereja. Makanya yang lagi viral-viral sekarang nih, berharap figurnya hidup 100 tahun lagi. Kalau tahun depan meninggal, bubar. Makanya kita harus, kenapa kalau saya keluar, istri saya khotbah, teman-teman pendeta saya kasih khotbah. Dan saya latih semua jemaat di gereja Tuhan tempat saya. Kalau orang lain khotbah, perhatikan baik-baik. Saya beri teladan, saya duduk paling depan, saya akan perhatikan. Bahkan ada ibu-ibu yang tidak tamat SD, tapi kemampuan berbicaranya luar biasa. Saya akan hargai dia, dia dipakai Tuhan. Kita mulai tidak dengar orang, baru berharap orang mendengar kita. Hidup ini tidak adil. Matius 7 ayat 12 mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian pada dia. Mau didengar, tolong dengar orang. Mau dihargai, tolong hargai orang. Kadang-kadang kita nih pincang, minta dihargai terus. Menurut saya itu tidak adil di hadapan Tuhan. Mungkin begitu Bapak jawaban saya. Tuhan berkati. Next. Oh ada dua malah. Satu-satu dulu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih buat hambanya yang luar biasa Tuhan pakai. Baik, nama saya Pendeta Ishak dari Gereja Betel Indonesia, Rogo Jambi. Siap. Yang saya mau tanya itu sangat mudah. Bagaimana cara sikap kita menghadapi yang namanya nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu. Bagaimana sikap kita yang juga jadi hamba Tuhan. Itu aja. Siap Bapak. Ya. Terima kasih banyak Bapak, Tuhan berkati. Bagaimana sikap kita terhadap nabi palsu ya? Tentunya kita di sini bukan hanya menjudge, membabi buta, tapi berdasarkan sesi pertama tadi kita sudah lihat nih, ajaran-ajarannya atau apanya tidak alkitabiah, bagaimana sikap kita. Katakanlah saya bicara yang sudah familiar, terkenal kayak saksi Yehova lah.
Saksi Yehova itu kan, waduh, secara moral bagus. Ajarannya amburadul. Ya, bagi saksi Yehova kita yang sesat. Bagi kita saksi Yehova yang sesat. Tapi kita semua harus kembali ke Alkitab. Sesat tidaknya kembali kepada kitab suci. Dan bukti-bukti kesesatan saksi Yehova kan sudah jelas. Ya, pemerintah dikatakan alat setan. Padahal sejumlah data Roma 13 ayat 1 sampai 7 pemerintah hamba Allah. Ya kan? Lalu apalagi mereka mengatakan Yesus itu ciptaan. Kita percaya Yesus pencipta. Ya kan, bukan ciptaan. Lalu mereka tidak percaya Tritunggal. Konsep tentang Tritunggal terlalu jelas di Alkitab. Ya, itu tak terbantahkan itu. Tritunggal itu jelas sekali. Ya, lalu macam-macam banyak doktrin mereka yang saya sendiri sudah pernah sampaikan ini di media sosial. Dan itu bukan fitnah. Saya tidak hapus videonya karena kita pakai bukti baik secara teologis maupun secara yuridis. Secara hukum di negara ini mereka bermasalah itu. Begitu. Tapi di zaman Pak Gus Dur dulu, mungkin Pak Gus Dur ada kepentingan, kita tidak tahu, mereka diterima. Saya udah sampai di Amerika, langsung di markas besarnya di Brooklyn. Namanya bukan gedung apa namanya, menara kesaksian, Watchtower. Ya, saya sampai di Brooklyn sana. Nah, bagaimana sikap kita? Yang pertama Pak, kita tentu tegur dulu. Kalau dia kita kenal, kita tegur. Tapi kalau tegur tidak mau tinggalkan, tidak mau bertobat, ya kita harus tinggalkan dia Pak. Apa dasarnya? Titus 3 ayat 10. Titus 3 ayat 10. Ini sudah kategori bidat ya. Ngomong kok gak mau didengar. Jangan buang-buang waktu Pak. Orang lain butuh kita. Sama-sama 1, 2, 3. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah. Iya, jangan lagi kita buang-buang waktu. Orang lain butuh. Ini sikap kita terhadap penyesat begitu Pak. Yang berikut. Kalau sudah jauhi begini, memang ini agak ekstrim tapi ada di Alkitab. Jangan menyambut dia di rumah Pak. Kan ada yang tidak tahu datang buka pintu, bikin teh manis, siap sama roti lagi. Waduh, penyambutanmu luar biasa. Tidak boleh toleransi ini. Ini kelihatannya seperti kita nggak punya kasih, padahal bukan. Ini tuntutan firman. Kasih kepada sesama itu harus dimulai dengan kasih kepada Allah. Bagaimana kita sibuk mengasihi orang tapi kita lupa mengasihi Allah. Allah sudah bikin rule. Kalau ada nabi palsu yang tidak bawa ajaran firman, kamu jangan coba-coba menyapa pun jangan. Apalagi terima dia di rumahnya. Karena kalau kita terima dia di rumahnya, kita juga ikut-ikutan kompromi dengan dosanya. Mana ayatnya? 2 Yohanes pasal 1 mulai ayat 7 tadi ya. Ayat 7. Kalau di zaman perjanjian lama tuh kasar, tapi kita tidak pakai itu lagi Pak. Itu dirajam dengan batu sampai mati Pak. Kalau di perjanjian baru tidak sampai level itu, tetapi memang kita betul-betul bikin batasan jelas. Jangan abu-abu di situ. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. 8. Waspadalah. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. 10. Jikalau seorang datang kepadamu, perhatikan Bapak Ibu, dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran yang sama seperti yang kita pegang, terutama yang doktrin-doktrin dasaria, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Tuhan yang suruh, saya cuma bantu baca aja. Kalau kita melawan ini, apa yang terjadi? Dosanya dia, kita kompromi dan kita juga dianggap berdosa, ikut-ikut welcome terhadap penyesat. 11. Sama-sama, 2, 3, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ini ada di Alkitab semua.
Jadi jangan bilang, oh dia keluarga. Enggak, kita tegas. Tapi ya, kalau menurut saya mendoakan masih boleh, Pak. Jangan sampai kita baru dia datang, pergi kau neraka. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya, tapi ya di dalam doa juga sebutlah, Tuhan tolong. Kayak tadi Bapak doa tuh, betul itu Pak. Kalau saya masih mendoakan, saya sebut beberapa nama yang sekarang juga lagi sakit apa. Saya lagi doakan Pak, semoga bertobat sebelum mati. Betul Pak, ajarannya sudah bengkok tuh Pak, itu bahaya Pak. Anak SD aja yang belajar Alkitab tahu kalau ini sesat. Apalagi kita pendeta, level pengajar. Kira-kira begitu Bapak, Tuhan berkati. Oke, Bapak yang di belakang tadi mungkin mic-nya bisa dipindahkan. Silakan Pak. Terima kasih buat waktu yang diberikan. Bersyukur hari ini boleh ketemu Bapak. Saya sering lihat YouTube Bapak. Pertanyaan saya. Bapak siapa? Gereja mana Pak? Dari Pak Titus, Gereja GKAI. Siapa Pak? Pertanyaan saya Pak, kita sering mendengar ungkapan saya mendengar suara Tuhan. Yang selama ini kami tahu adalah Tuhan bisa berbicara melalui kita melalui banyak cara. Melalui suara hati, melalui Alkitab, pengalaman-pengalaman dan mimpi. Bahkan banyak orang katakan saya mendengar suara Tuhan, suaranya sangat nyaring sekali. Mohon keterangan dari Bapak. Siap, terima kasih. Siap Bapak Titus, terima kasih. Baik Bapak Ibu terkasih, jadi kalau kita lihat pewahyuan kitab suci itu kan sifatnya progres ya. Ada progres dalam pewahyuan ya. Jadi memang sebelum kitab suci lengkap, sebelum kitab suci kita lengkap seperti sekarang, saya percaya bahwa seperti mimpi Yusuf, mimpi Daniel, mimpi Salomo, ya kan, penglihatan Petrus tentang makanan halal tidak halal. Itu semua Tuhan masih bicara Pak. Karena Alkitab belum final Pak. Ingat loh, ini ada batasan jelas di sini. Itu belum final, belum ada Kejadian sampai Wahyu. Masih ada, baru ada cuma Kejadian sampai Maliaki. Perjanjian lama. Belum utuh. Maka dari itu sekarang ini sebenarnya kitab suci kita ini sudah lebih dari cukup. Itu pun belum semua dicatat. Kalau kita baca di Injil Yohanes itu, kalau semua dicatat rasa-rasanya tidak muat. Tapi apa yang tercatat ini sudah lebih dari cukup. Bahkan ketika Roh Kudus diutus itu, Tuhan sudah bilang bahwa Roh Kudus tidak akan menyampaikan firman baru. Apa yang didengar daripadaku itu yang disampaikan. Oke. Ini perlu kita lihat. Tolong buka Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, kita tahu ini ayat ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14, perhatikan. Ia akan memuliakan aku. Jadi pokoknya apapun yang mengatasnamakan Roh Kudus, goalnya adalah Yesus dimuliakan. Orang ngaku-ngaku Roh Kudus atau merendahkan Yesus, saya yakin itu bukan dari Roh Kudus. Ini sudah menjadi standar buat kita. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus tidak bawa firman baru. Apalagi firman-firman yang bertentangan dengan firman yang pernah Yesus katakan. Seperti contoh tadi tuh tentang kiamat. Yesus kan sudah bilang tidak ada yang tahu. Kok bisa orang mengatasnamakan Roh Kudus kok tahu? Loh. Itu sama dengan menuduh Allah lidah bercabang. Apa benar Allah kita lidah bercabang? Tidak mungkin. Sebentar dia bilang lain, sebentar dia bilang lain. Ada lagi pernah orang dapat penglihatan nih, hanya karena tidak paham bahwa kitab suci kita sudah final. Ini jawaban saya belum selesai ya, nanti dengar baik-baik. Jadi akhirnya orang punya masalah rumah tangga, doakan. Tuhan bilang dengan jelas, ceraikan suamimu. Anda bayangkan ini.
Kok bisa Tuhan bertentangan dengan firman-Nya Tuhan sendiri? Aku membenci perceraian, bla 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 bla. Ini bisa dengar jelas sekali katanya. Terang sekali. Baru dengan ekspresi yang begitu meyakinkan. Saya tidak bisa tidur. Tuhan bicara, ceraikan. Ini kan di sini alat ukurnya. Pasti ini bohong, Pak. Nggak usah pikir-pikir lagi. Bohong ini. Kau bisa dengan ekspresi bilang suara Tuhan, tahu-tahu kok meleset gitu loh. Tabrakan sama firman Allah, itu nggak mungkin benar itu. Ya. Nah, jadi Tuhan itu tidak bikin firman baru. Jadi, kalau orang bilang mendengar suara Tuhan, saya percaya Tuhan masih bisa lakukan, Pak. Tetapi tidak mungkin bertentangan dengan kitab suci. Itu aja, Pak. Saya yakin kok masih bisa, masa tidak bisa? Masih. Hanya kita kan mesti menguji karena setan ini kan penipu. Jadi kalau ada orang mendapatkan penglihatan, jangan bilang penglihatan tidak ada loh. Saya tidak bilang begitu loh. Hanya kita ini disuruh untuk hati-hati karena tema besar kita, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Awasi ini di sini penuh kehati-hatian, Pak. Termaksud dalam konteks apa yang Bapak tanyakan, mendengar suara Tuhan. Suara Tuhannya bilang apa? Tidak mungkin suara Tuhan bertentangan dengan Alkitab. Begitu. Bisa bercumbu-cumbu dengan Roh Kudus, tiba-tiba datang bilang Yesus lebih rendah dari Bapa. Waduh, padahal Alkitab berkata Bapa dan Anak setara. Loh ini mana yang benar? Harusnya Alkitab. Final Alkitab, Pak. Jangan percaya yang lain. Sehebat apapun pendeta itu, ingat Yesus bilang apa? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi saya percaya masih ada, Pak. Tuhan itu independen. Tidak ada yang bisa melarang Tuhan. Tak usah lagi kasih penglihatan loh. Siapa lu? Tuhan masih bisa kasih. Tapi Tuhan kasih tidak mungkin bertabrakan dengan kitab suci. Jadi alat ukurnya tetap firman Allah, Pak. Jadi kalau bertentangan kita harus tengking. Bukan dari Tuhan itu. Begitu aja, simple. Ya begitu Pak Titus, Tuhan berkati. Next. Setelah di depan Pak Titus ada. Ya. Padahal di Alkitab tuh yang masuk surga bagian kanan ya. Tapi yang nanya kok kiri semua ya. Tidak ya, ini enggak ada kaitannya. Ini cuma posisi. Terima kasih Pak. Siap Bapak. Kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari GBI Philadelphia Rogo Jampi. Siap Bapak. Mau bertanya. Bapak pendeta siapa? Nama saya Yance. Maaf Pak, saya bukan pendeta, saya rakyat biasa. Rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ya. Gimana Pak Yance? Tadi kan kita berbicara tentang pengajaran sesat. Nah, ketika saya baca firman Tuhan di dalam Matius 7, mulai dari ayat ke-15, tapi poinnya saya tanyakan yang di 21 sampai 23 Pak. Supaya kita lebih jelas, lebih mengerti siapa yang terlibat di dalam ini, dari ayat ini. Supaya kami rakyat biasa bisa belajar bahwa yang dimaksud oleh firman ini adalah ini dan itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak, Pak Yance. Matius 7:21 sampai 23 tuh itu sudah jelas ya ayat-ayatnya. Bahwa itu orang-orang bernubuat, bikin mujizat, usir setan. Itu kelihatan sekali bahwa mereka juga sibuk dalam pelayanan. Begitu ya. Tetapi memang kalau Bapak bilang tadi Bapak sudah baca dari ayat 15. Ayat 15 itu kan tidak satu Pak perikop itu Pak. Itu memang orang-orang di Matius 7:21 sampai 23 adalah orang-orang dari ayat 15 yang Yesus bahas. Nah ayat 15-nya bilang apa? Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kalau serigala asli dengan tampilan apa adanya serigala itu mudah ditebak Pak. Tapi yang ini menyamar Pak. Bodoh, ini ngeri-ngeri sedap ini. Tapi percayalah, Tuhan juga tahu bahwa fenomena ini pasti akan terjadi. Dan sedang terjadi sekarang. Saya yakin di banyak gereja banyak serigala.
berbulu domba. Nah, itu lihat aja dari kehidupan mereka, Pak. Selain ajaran, kehidupan juga. Hampir seluruh teks ini menyoroti kehidupan, Pak. Ya, kehidupan mereka. Ayat 16, dia bilang begini. Kan ini bicara buah kehidupan di sini ya. Dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri dan seterusnya dan seterusnya. Di ayat 23 penolakan Yesus satu alasan. Nyala kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ini orang-orang pelayanan yang jahat, Pak. Ada kejahatan-kejahatan yang besar seperti selingkuh, berzina, makan uang pembangunan, uang dari pemerintah yang harusnya untuk gereja dia makan semua. Menurut saya itu jahat. Kalau ada yang begitu harus bertobat. Itu uang dikasih untuk pembangunan, bukan kasih misalnya ya. Karena ada tuh budget. Ya benar-benar harus transparan ke jemaat. Jangan dimakan dong. Tapi ya sudah kalau pernah bertobatlah. Dan jangan lupa bagi dikit. Nggak bercanda dong. Saya mau percaya. Jangan begitu dong. Nggak. Jadi begitu Bapak, menurut saya itu contoh-contoh yang saya angkat dalam sesi pertama tadi pendeta selingkuh, untung bertobat Pak. Ada yang tidak mau bertobat sampai mau mati Pak. Ada seorang pengkhotbah. Aduh itu multi talenta banget. Khotbah bagus, nyanyi bagus, main musik bagus, pimpin pujian bagus. Punya istri punya, pokoknya multi talenta. Ini hamba Tuhan, dia punya karisma besar sekali. Jatuh cinta sama pemain tamborin. Serius. Karena sering pelayanan bareng toh. Bapak pendeta khotbah, ada nona main tamborin. Kuts. Hotai. Akhirnya mereka pacaran Pak. Tapi bawa pelayanan Pak. Sudah ditegur oleh semua hamba Tuhan. Dia tidak mau tahu. Dia jatuh cinta belum pernah dia rasa. Padahal sudah punya istri anak ini. Kalau yang sama istrinya aduh itu sayur biasa. Kalau ini capcay puyong hai. Jadi Pak. Akhirnya Pak ditegur-tegur gak mau dengar Pak. Lalu nona ini sudah ketakutan. Ini bapaknya udah cinta banget nih. Nona mau berangkat sekolah teologi ya. Ke Jawa sini, ceweknya nih. Ceweknya mau berangkat sekolah teologi ya. Dia bilang, lewati dulu mayat saya. Pak pengkhotbah ini. Akhirnya dia pergi kayak mau malam mingguan gitu. Sama si nona ini tinggalin istri anaknya. Dia pergi ditusuk mati. Sampai hari ini kasusnya polisi tidak bisa usut Pak. Hilang Pak. Mati Pak. Ditika mati orangnya. Entah dari siapa kita tidak tahu sampai hari ini. Nah itulah kalau main-main dengan Tuhan Allah. Mati Pak. Nggak, polisi pun nggak tahu. Tapi itu heboh keluar di koran. Sampai hari ini kita bongkar nggak ada. Seperti memang Tuhan setting untuk kasih mati dia. Saudara pikir yang bunuh Saul itu siapa? Kalau Saul kan kesannya bunuh diri kan. Kalau Anda belajar, yang bunuh dia Tuhan. 1 Tawarik. Ini beberapa wajah mencurigakan sekarang. 1 Tawarik 10 ayat 13. Ini kan kepala batu toh. Tuhan kasih mati dia. Perhatikan. Demikianlah Saul. Kalau kita baca dari awal, dia mati bunuh diri loh. Dia suruh anak buahnya tusuk, tidak maunya dia tusuk sendiri kan. Saul itu bunuh diri. Sebenarnya. Tapi Anda lihat ini ayat. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari Allah. 14-nya tajam banget nih. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu apa? Tuhan membunuh dia. Dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jangan main-main hamba Tuhan. Kita ini diberi banyak, dituntut banyak. Kepala-kepala angin, saya pakai bahasa Kupang, Tuhan kasih matiku.
Sorry to say, kita harus ngomong apa adanya. Kita dituntut lebih. Jangan bercanda sama Tuhan. Kita lucu, enjoy boleh. Tapi kekudusan jangan kompromi. Begitu Bapak. Jadi itu orang yang tadi Bapak tanya. Oke, silakan yang lain lagi. Rakyat jelata tuh kalau tanya lebih bahaya dah Pak. Tuhan berkati. Next. Pokoknya saya serahkan ke Pak ini ya, Lemuel, berhentinya kapan kasih kabar Pak. Ini suasana lagi mengalir ini, bahaya ini. Silakan yang mau tanya. Yang di atas. Terima kasih, saya mau bertanya, nama saya panggilannya Joni Elman dari GPD Singojuru. Siapa Joni? Pertanyaan mohon maaf, ini agak ekstrim. Waduh ini Pak. Saya takut. Banyak hamba-hamba Tuhan itu jatuh dalam dosa tapi tetap berapi-api, dia selayaknya malaikat. Tetapi ada anak Tuhan, dia sudah terkenal jelek, dosa, cerai dan berzina. Tiba-tiba Tuhan pakai dia luar biasa. Sering memenangkan jiwa. Ya. Layakkah dia untuk dilantik atau diakui sebagai hamba Tuhan? Terima kasih. Ini fakta Pak saya, soalnya tahu orangnya. Makasih. Oh banget ini. Tajam ini, ekstrim. Pak Joni ya. Kita semua lagi dalam suasana kekeluargaan. Kok datang pisau setajam ini ya? Itu bagaimana kata Pak Joni, ya toh? Kita ini bercerai sana sini bla 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 bla. Pak Joni saya tanya dulu, bercerai pada posisi dia masih hamba Tuhan sudah bercerai atau masa lalu Pak? Hamba Tuhan muda. Hamba Tuhan muda masa lalunya kawin cerai atau setelah di daerah pelayanan? Nikah. Terus dia itu kan sepertinya apa ya, nggak dihormati lagi lah sama Pasangan. lingkungan. Ling. Tapi karena dia itu ada perubahan dipakai Tuhan. Oh jadi dulu masa lalunya kawin cerai, kemudian bertobat, khotbah dipakai Tuhan, layak nggak jadi pendeta gitu? Oke, makasih, sudah. Iya, toh, tapi yang cerai-cerainya masa lalu kan? Bukan masa kini. Masa gitu Pak? Oke, sudah. Sudah Pak Joni, daripada kita bongkar aib orang. Cukup Pak. Tuhan baik Pak ya. Jadi begini. Soal mempertobatkan orang, kita sudah jelas Pak, Tuhan yang mempertobatkan. Amin. Datanya sangat banyak. Tadi di dalam sesi 1 saya sudah singgung tentang Paulus menanam, Apolos menyiram, pertumbuhan adalah Allah. Amin. Dan itu masih ada lagi tuh data-data lain. Seperti Yohanes 6 ayat 37. Ayat itu bilang begini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi orang bisa datang kepada Yesus, ya, itu karena memang Bapa yang tarik. Itu senada dengan ayat 44-nya. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Tunjukkan ayatnya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Iya Pak? Nah kalau ternyata Bapak menarik dia, pakai orang dengan masa lalu seperti yang Pak Joni bilang. Sekali lagi sebenarnya bukan orang itu Pak. Orang itu tentu punya pertanggungjawaban moral sendiri dengan Tuhan. Tapi soal dia dipakai Allah gak ada masalah. Apa dasarnya Pak? Banyak orang Kristen Pak ternyata bertobat itu dari kitab Amsal dan Mazmur Pak. Pak tahu penulis Amsal dan Mazmur siapa?
Salomo itu 1000 loh perempuan. Ini jangan bapak-bapak saya ngomong begini pulang kawin semua ya. Ini maksudnya orang punya salah. Kalau memang tidak setuju dengan Salomo, robek aja Amsal. Itu yang tulis itu kawin, banyak kawin itu. Nangkap maksud saya. Makanya kenapa saya antar kita kepada Tuhan dulu. Salomo itu 1000 Pak. Daud itu rampas istri orang Pak. Tapi lihat banyak orang bertobat ketika Mazmur dibahas. Tulisan siapa? Tulisan Daud. Poinnya adalah Pak, lagi-lagi pertobatan Tuhan Allah. Soal nanti Tuhan memperlakukan orang-orang itu seperti apa suka-suka Tuhan. Misalnya Salomo, pasti ada konsekuensi Pak. Tuhan pecah kerajaannya, bla bla bla. Daud juga Tuhan tidak mungkin tinggal diam Pak. Tuhan balas Pak. Tuhan bilang apa sama Daud? Kau lakukan sembunyi-sembunyi melalui Nabi Nathan. Kau lakukan sembunyi-sembunyi, saya akan lakukan di mata semua orang Israel. Absalom tiduri semua gundiknya. Dalam konteks budaya Yahudi, gundik-gundiknya Daud itu pangkat mamanya Absalom. Pangkat mama itu. Ditiduri sama Absalom, sakit hati Daud. Tidak ada taburan yang tidak dituai Pak. Jadi maksud saya, soal Tuhan pakai dia, itu bukan berarti membenarkan perilakunya Pak. Sampai di situ Pak. Jangan membenarkan perilakunya, kawin cerainya, apanya. Nah, itu nanti baru Tuhan punya hak hajar dia Pak. Tapi soal orang lain bisa bertobat karena khotbahnya, itu juga pekerjaan Tuhan Pak. Nanti urusannya itu beda-beda kasus Pak. Begitu Pak Joni. Jadi kalau kita, ini bukan menjadi rekomendasi untuk menjadi rumus. Karena bagaimanapun pengalaman pribadi orang kan gak boleh jadi rumus. Yang rumus adalah kitab suci. Seperti begitu Pak Joni. Jadi kita ya orang-orang seperti begitu kita perlu berdoa. Supaya Tuhan tolong mereka. Supaya mereka kuat. Beberapa yang datang kepada saya. Kalau saya tidak menikahkan orang bercerai. Alasan apapun. Sinode kami belum ada keputusan. Jadi saya tidak berani bertindak di luar keputusan sinode. Kalaupun sinode saya memutuskan. Saya tetap akan pada prinsip saya tidak mau. Supaya jangan orang mempermainkan perkawinan. Kalau satu kali kita welcome, aduh habis itu. Semua datang dengan alasan begini, begono, segala macam. Kalau dia tipu kita bagaimana? Kita bukan Tuhan Allah. Samuel aja bisa salah. Lihatnya abang-abangnya Daud, Samuel bilang ini nih Tuhan, salah Samuel. Kamu cuma lihat di luar, aku lihat di hati. Saya pikir saya nggak lebih hebat dari Samuel. Samuel aja bisa salah ukur orang. Apalagi juga Mel Atok. Sorry, kita mesti fair itu. Ya, jadi orang datang Pak. Ternyata dia sudah kawin, cerai, pasangan hidup. Cerainya pun cerai tidak jelas, berantem lah apalah. Terus kawin baru, datang menikah di gereja lain, gak tahu di mana. Datang ke tempat saya. Saya nggak tolak Pak. Tapi saya pesan. Kalian kalau mau dengan saya, kalian ingat ya. Kalau Tuhan hantam kalian, terima saja. Sudah siap? Siap Pak. Wih, dan memang Tuhan hantam betul. Tuhan tuh cinta orang berdosa, tapi dosa dia akan cincang Pak. Jadi jangan ukur. Dan mereka yang beberapa yang saya welcome itu, mereka tidak saya kasih posisi Pak. Tidak boleh jadi majelis, tidak boleh. Kalau sinode kami, apalagi jadi pendeta, nggak boleh Pak. Cukup mereka mendukung pendeta dalam hal tertentu. Tapi kalau mereka dikasih jabatan dalam jajaran kependetaan, itu tidak boleh. Menurut saya semua sinodes juga sebaiknya tidak boleh. Karena akan tabrak data yang tadi itu Pak. 1 Timotius 3 itu. Itu kan syarat jadi hamba Tuhan. Tidak boleh punya istri 2, 3. Nggak boleh, nggak bisa kawin cerai jadi pendeta tuh nggak bisa Pak. Jadi sebenarnya sinode semua harus taat ayat tadi. Itu ayat untuk semua sinode. Jadi sebenarnya orang kawin cerai itu nggak boleh jadi pendeta. Dia boleh dukung pelayanan tapi hal yang lain. Posisi-posisi penting tidak boleh. Begitu Pak Joni, itu ada ayatnya. Oke, thank you. Silakan Bapak siapa? Jonathan ya? Bapak Jonathan ya? Iya. Oh ya, Pak Jonathan silakan. Terima kasih Pak, berkaitan dengan kawin cerai tadi Pak. Ini satu pertanyaan terakhir dan sangat ekstrim juga. Silakan Pak Jonathan. Berkaitan dengan kawin cerai tadi Pak. Beberapa waktu yang lalu saya dengar bahwa
ada apakah itu ketua sinode, kalau hamba Tuhan yang tergabung di sinode itu atau denominasi itu pecat. Pecat. Pokoknya kalau hamba Tuhan yang menikahkan dan jemaatnya itu cerai, dinikahkan itu hamba Tuhan itu dipecat. Ya. Nah, terkait dari itu Pak, kalau seandainya, ini seandainya Pak, sudah dilakukan oleh hamba Tuhan yang menikahkan, di mana jemaatnya itu sudah cerai. Tapi resmi Pak, ada surat perceraian. Kemudian alasannya, kalau tidak dinikahkan, daripada mereka hilang Pak. Daripada mereka hilang dan tidak ke gereja. Makanya hamba Tuhan ini menikahkan mereka, cuman dalam hal ini tidak diberkati. Cuman didoakan. Kalau itu sudah dilakukan, mohon dari Bapak memberikan penjelasan. Langkah-langkah apa yang hamba Tuhan tadi sudah lakukan. Sudah menikahkan di mana mereka sudah cerai. Karena kita berkata bahwa itu dibenci Tuhan perceraian itu. Terima kasih Pak. Siap Bapak. Ya. Iya, sebenarnya itu otoritas sinode masing-masing ya. Tata gereja masing-masing ya. Kan saya lihat beberapa gereja untuk kasus tertentu mereka nikahkan. Misalnya kasus seperti Matius 5 ayat 32 Pak. Matius 5 ayat 32 itu kan boleh diceraikan kalau karena zina. Walaupun ini masih layak didiskusikan Pak. Tapi saya tahu banyak sinode memakai dasar ini. Tunjukkan Matius 5:32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Karena zina di sini salah satu tafsiran yang paling populer adalah ini bukan desas-desus, ini tangkap basah Pak. Jadi bukan istrimu suamimu lagi jalan sama, bukan. Ini dapat tangkap basah, ada bukti-bukti yang kuat, ada foto, ada rekaman segala macam. Ya, jadi aku berkata kepada setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ini paralel dengan Matius 19 ayat 9. Ayatnya bunyinya sama. Jadi beberapa sinode Pak, kelihatannya dengan dasar ayat ini bukan rumus Pak, ini pengecualian. Jadi bisa dipakai, bisa tidak. Dan ada yang memakainya Pak. Karena ternyata memang pernikahan itu kasusnya begitu. Yang dinikahkan adalah korban persinahan. Dia setia tapi pasangannya tidak setia. Kawin sana sini, selingkuh sana sini, dia tetap. Nah orang ini yang bisa dinikahkan karena dia korban. Itu oleh beberapa gereja tadi Pak. Dan biasanya yang saya tahu, gereja-gereja ini tidak serta-merta menikahkan Pak. Biasa mereka mediasi dulu. Panjang tuh prosesnya. Mereka urus damai dulu, tapi mungkin karena si korban terlalu sakit. Dan tidak mudah dimasuki oleh orang lain posisi itu. Akhirnya dengan ketentuan-ketentuan sinode yang sudah hasil kongres dan lain sebagainya, ada sejumlah uji coba segala macam dalam kurun waktu yang ditentukan, misalnya setahun atau 2 tahun begitu, baru mereka bisa nikahkan. Nah itu perdebatannya panjang tuh Pak. Tapi mayoritas kebanyakan sinode melakukan itu. Makanya beberapa yang tadi saya bilang menikah-menikah juga kelihatan pergi ke gereja tertentu yang welcome. Kalau di gereja saya nggak ada itu. Sorry ini saya mesti ngomong ya. Belum ada keputusan apa-apa. Mau korban mau apa pokoknya harus mengampuni. Cerai nggak boleh. Nikah lagi nggak boleh, apalagi cerai hidup. Kecuali maut. Nah jadi kembali ke sinode masing-masing Pak. Tata gerejanya seperti apa. Tetapi ya harus dasarnya firman Allah tadi Pak. Kalau bertentangan dengan firman jangan coba-coba. Dengan alasan apapun tidak bisa. Harus ada upaya rekonsiliasi dari pasangan-pasangan yang bermasalah. Itu kita harus upayakan diperdamaikan. Itulah tugas kita. Memang tidak mudah, tapi bersama Tuhan kita bisa lah. Begitu Bapak. Tuhan berkati. Itu yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Pemusik ada di depan. Oh Tuhan sangat luar biasa.
Apa yang saya sampaikan pasti tidak sempurna. Tapi kiranya Tuhan yang sempurna menolong kita.